Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pemilih, selamat berjumpa dengan program podcastnya KPU Kabupaten Bogor. Podcast Korbannya Kabupaten Bogor ini adalah merupakan salah satu sarana yang dimiliki oleh Kabupaten Bogor untuk mensosialisasikan seluruh tahapan kegiatan pemilihan umum 2024 ya. Sudah banyak tokoh, sudah banyak stakeholder yang terkait dengan kepemiluan yang kami undang untuk membahas tentang isu-isu kepemiluan ya. Pada beberapa waktu yang telah lalu, pada tahapan pencalonan anggota DPR Kabupaten Bogor, kita pun mengundang seluruh pimpinan partai politik untuk menjadi tamu di podcast Korbannya Kabupaten Bogor ini. Sekarang kita sengaja nih mengundang teman-teman panitia pemilihan kecamatan se-Kabupaten Bogor ya, untuk menjadi narasumber atau pentamu di podcast Korbannya KPU Kabupaten Bogor. Karena kita tahu ya bahwa PPK ini atau panitia pemilihan kecamatan ini adalah penyelenggara pemilu yang sangat penting ya, yang bisa katakanlah ujung tombak dari kegiatan penyelenggaraan pemilu di pemilu kapanpun ya, dan pemilu apapun termasuk tidak hanya pemilu pilkada gitu ya, pasti akan ada yang namanya badan ad hoc PPK ya, sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan. Ini teman pemilih, ini pada saat ini kita kedatangan tamu dari PPK Kecamatan Cibinong ya, Kecamatan Cibinong, dengan Ibu Ketua, Ibu Maimunah sebagai Ketua PPK Kecamatan Cibinong, didampingi oleh Bapak apa Kang nih? Kang Rian ya, Kang Rian. Kang Rian ini divisi, bukan divisi ya, PJ kalau di PPKT namanya PJ Sosialisasi. Oke, gimana nih kabarnya nih Bu Mei sama Kang Rian? Baik-baik saja ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, baik ya. Harus terus selalu baik ya, dan selalu sehat ya. Karena tahapan ini akan terus berjalan, bahkan kita akan menuju ke tahapan yang sangat krusial ya, pemungutan dan penghitungan suara ya di bulan Februari ya. Itu sudah tinggal menghitung hari lah seperti itu ya. 108 ya ini. 190 berapa? 78. 170. Berapa hari lagi ini dari hari ini? Kemarin kan Senin itu 191 ya. Berarti sekarang itu berapa hari? 178 hari. Oke. PPK Kecamatan Cibinong, gimana suka dukanya menjadi PPK nih? Jadi bisa diceritakan kan ya, suka duka menjadi panitia pemilihan kecamatan ya, penyelenggara pemilu tingkat kecamatan, di mana sukanya seperti apa saja, apa hambatan-hambatannya, dukanya seperti itu ya. Gimana? Saya dulu. Tuan dulu deh. Semangat. Ladies first. Oke, terima kasih. Baik, saya Mei sebagai Ketua PPK Kecamatan Cibinong. Alhamdulillah teman-teman mempercayakan, sebetulnya ini merupakan beban berat ya, karena Cibinong adalah salah satu kecamatan yang punya pemilih terbanyak. Nah, itu dia ya. Kita punya pemilih yang hampir 259.078, itu yang luar biasa. Mungkin kalau kecamatan lain di kecamatan lain atau di kita hanya 2 kelurahan, mereka 1 kecamatan. TPS-nya kita kebetulan 986 TPS. 86 TPS itu ya. Itu hampir setara dengan apa ya?
TPS di satu kabupaten kota barangkali ya, Nah, kalau Cibinong ini. ya, alhamdulillah banyak mungkin suka dukanya karena terkait kita harus memanage orang yang luar biasa banyak, baik itu dari anggota KPPS, terus pengurus logistik yang luar biasa ya Pak. Jadi Terutama ke depan itu ya ke Pak. depannya, dan ini merupakan tantangan berat buat kami. Mudah-mudahan kami bisa sehat dan insya Allah kami berlima dan teman-teman sekretariat ya bisa tetap selalu jaga kekompakan dan bisa solid. Walaupun ini ya, Cibinong ini kan memang selalu jadi ini ya, jadi apa ya, sorotan atau barometer ya bisa dikatakan seperti itu pada pemilu ke pemilu, karena memiliki itu tadi pemilih paling banyak, yang berimplikasi juga pada paling banyaknya TPS seperti itu ya. Walaupun begitu tapi lebih banyak sukanya ya daripada dukanya. Sebenarnya seimbang sih. Seimbang. Kalau kita itu dukanya itu ketika kita merubah pemikiran dari masyarakat atau dari pihak KPU bahwa memilih itu akan gagal. Satu, itu banyak pemikiran seperti itu. Kedua, waktu kita jadi anggota PPS cari PPS ya, sudah mau bilang udah siapa itu kayak kemarin seperti itu. Jadi rekrutmennya seperti itu. Kita ini merubah medan mereka bahwa pemilu itu akan berjalan aman, akan berjalan lancar. Terus juga ya untuk kejadian-kejadian kemarin tidak akan terjadi sekarang lagi, karena kan kalau kita lihat aku juga banyak melakukan terobosan ya untuk mengindonesia tapi kejadian partisipasinya itu sebenarnya dukanya itu kesulitan kita itu ketika kita mengubah pemikiran mindset dari orang awam, masyarakat luar, bahwa pemilu itu akan berjalan aman. Itu yang jadi kesulitan kita ya. Oke, sekarang ini kan sudah pada tahapan sebetulnya ini lebih ke ini ya, domainnya adalah domain kabupaten ya. Jadi tahapan pencalonan. Nanti sebentar lagi kita akan maju ke tahapan pemilu kampanye ya. Setelah itu, nah pasti nih mulai ini tantangan yang akan dihadapi teman-teman PPK Cibinong ini akan mulai terasa ketika tadi itu ya disinggung, pasti dengan pemilih yang banyak, TPS yang banyak gitu ya, logistiknya pun akan paling banyak ya seperti itu. Nah, jadi teman-teman nih, saya ingin tanya yang sudah nih, terutama yang sudah dilakukan teman-teman sehingga akhirnya misalnya penetapan DPT bisa berjalan dengan baik, dengan lancar gitu ya. Jadi artinya tahapan yang sudah dijalankan itu seperti apa? Dan kira-kira ke depannya untuk menjalani tahapan berikutnya yang pasti tantangannya akan lebih berat lagi kan seperti itu. Bagaimana nih yang upaya yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan, kesiapannya juga bisa dikatakan seperti itu dari teman-teman Cibinong nih. Alhamdulillah kan dari mulai kita rekrutmen Pantarli sebanyak 983 orang yang memang kita sebar di 983 TPS yang pada akhirnya kita ada penambahan TPS sehingga jadi 986. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik sehingga DPT yang ditetapkan itu insya Allah bisa hampir semua sudah terakomodir. Walaupun ada beberapa yang memang kendala ya, warga yang masih nanti akan 17 tahun itu masih banyak yang belum ber-EKTP dan kita masih proses nih untuk melakukan sosialisasi dan perekaman agar mereka pada saat hari H, pada saat tanggal 17 itu mereka sudah punya KTP. Dan itu sudah kita lakukan. Untuk persiapan untuk perekrutan ke depannya, artinya kan kita butuh anggota KPPS yang luar biasa ya. 986 dikali 7 orang plus 2 pengamanan TPS, keamanan.
ini merupakan hal berat ya buat kami, tapi insya Allah saat ini kami sudah mengutus teman-teman PPS untuk setiap hari melakukan sosialisasi untuk memberikan edukasi ke masyarakat untuk merekrut teman-teman calon KPPS, dan insya Allah sudah ada di plot-plotnya di tiap-tiap kelurahan sudah hampir terbentuk calon-calon KPPS-nya. Jadi untuk mengantisipasi, karena kan khawatir nanti pas hari H kita kesulitan mencari SDM. Kemampuan. Iya. Karena SDM itu harus kita gali dulu apa kemampuannya sejauh mana supaya bisa benar-benar pada saat di TPS itu punya kemampuan Kepemiluan lah gitu ya. kepemiluannya juga, terus Terutama teknis pungut hitung ya. pungut hitungnya. Saat ini sudah mulai sosialisasi. Iya, itu bukan hal yang mudah ya, mengelola SDM sebanyak 900 lebih gitu ya. Kemudian juga yang saya bayang itu rekrutmennya juga gitu ya, kan tidak mudah ya mencari 900 orang yang tadi itu punya pemahaman kepemiluan ya, dengan kesulitannya itu mungkin juga dari sisi ini ya. Sebenarnya rekrutmen KPPS itu ada enggak sih orang sebanyak itu gitu yang mereka tidak partisan gitu, artinya tidak terkait dengan partai politik atau misalkan tidak berafiliasi ke caleg atau ke pasangan calon seperti itu ya. Mungkin itu juga menjadi kendalanya ya. Makanya teman-teman sudah melakukan persiapan sejak dari awal sekarang gitu ya. Sudah di mapping gitu ya. Gitu. Kawan-kawan kita di PPS kan ya, mereka sangat luar biasa, tidak mengenal waktu kegiatan. Walaupun mereka masih tetap gitu ya. Jadi ya, mereka adalah luar biasa sekarang. Iya. Jadi kan saya juga sering ketemu dengan beberapa teman dari kabupaten kota lain ya. Jadi membandingkan misalnya ya. Jadi Cibinong ini kecamatan tapi rasa kabupaten kota gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman ini cocok juga jadi komisioner dengan mengelola sekian banyak SDM itu. Oke. Satu hal yang sangat penting dalam perjalanan kepemiluan ini adalah sosialisasi ya. Ya sosialisasi ini bahkan kemarin di KPU RI di semacam sosialisasi ini dijadikan terasnya KPU gitu ya. Ya teras itu berarti kan yang paling depan, yang pertama kali dilihat gitu ya. Artinya memang sosialisasi ini sangat penting. Semua tahapan yang harus tersosialisasikan. Ini kegiatan sosialisasi apa saja yang sudah dilakukan oleh teman-teman PPK Cibinong ya. Terutama sosialisasi misalkan yang sudah tahapan yang sudah berjalan itu ya, baik itu sosialisasi ke masyarakat, ke misalkan pemilih pemula, apa saja itu kegiatan sosialisasi yang sudah dilakukan teman-teman. Kalau untuk sosialisasi alhamdulillah ya, dari PPK di PPS mereka turun langsung ya masyarakat, seperti mereka kalau ada acara-acara di kelurahan, di RT atau pengajian, mereka semua gabung, mereka sosialisasi di situ. Juga ada beberapa attendance juga yang kami lakukan ya, seperti kita juga di Instagram ya. Instagram. Melalui media sosial ya, sosialisasi melalui media sosial. Kita sosialisasikan di situ. Lalu nanti dari teman-teman dari KPS juga mereka ketika ada yang datang ke kelurahan, mereka ajak ngobrol, mereka perkenalkan seperti apa pemilu nanti itu kita lakukan secara kontinu, nggak berhenti ya. Dari semenjak mereka itu mungkin ketika dilantik jadi PPS sampai saat ini pun kita sosialisasi terus saat pemilu ini. Kalau dengan pemilih pemula. Nah ini nih yang agak lucu ya katanya. Jadi waktu kita kemarin itu ke salah satu SMA ya di Kabupaten Bogor, ketika kita tanya, tahu nggak sih pemilu itu tanggal berapa? Buat yang di Arfat sama Kang Soa. Yeah. Mereka kebanyakan mereka tidak tahu ya. Untuk partai itu mereka belum mengerti. Nah
mungkin ya kita di situ sih banyak melakukan pendekatan deh. Mungkin lebih ngobrol secara santai lah. Kita ke sekolah atau kalau saya pribadi kadang-kadang kalau misalkan lagi kumpul ada kumpul atau misalkan mereka lagi olahraga di Pakansari atau di mana, saya ngobrol ya seperti itu, hal-hal yang sosialisasi lebih ke yang santai ya kalau kita lakukan. Oh, jadi dari hasil survei yang dilakukan oleh teman-teman kemarin ya, khususnya untuk pemilih masih ini ya, masih banyak atau ada gitu, masih ada ya yang belum tahu kapan itu pemilu gitu ya. Izin Pak, soalnya kalau untuk dibilang banyak, tidak banyak sih karena ini yang kebetulan kita tanya itu ternyata dia notabene tinggal di pesantren. Dia tidak pernah nonton media sosial, jarang berkomunikasi dengan yang dunia luar itu. Dia fokus aja dan sekolah. Jadi mungkin informasi tentang kepemiluan atau pendidikan politik itu kan terbatas. Dia hanya fokus ke ngaji dan pembelajaran yang ada di sekolah. Nah itu kemarin salah satu kasus yang kita temuin kemarin itu ya. Cuman alhamdulillah kalau untuk kegiatan yang kami lakukan, alhamdulillah sudah dari mulai ke masyarakat umum, ke pemilih pemula, itu kami lakukan ke sekolah-sekolah, juga ke para calon penyelenggara. Karena memang justru yang wajib kita sosialisasikan kan sebenarnya pendidikan di awal itu untuk calon-calon penyelenggara dulu nih, calon-calon KPPS. Nah, kita saat ini sama teman-teman PPS itu fokus untuk sosialisasi ke calon-calon penyelenggara dulu. Karena saya pikir ini sangat penting. Untuk ngurus Cibinong yang segitu luar biasa, kita sih berharap semua berjalan dengan baik. Gitu. Berarti ke depan akan lebih ditingkatkan lagi sosialisasi terhadap pemilih pemula ini ya. Itu karena ternyata masih ada. Belum. Iya, yang apalagi kalau misalkan kita gali pengetahuan mereka lebih jauh lagi, misalkan terkait dengan pemilu itu memilih memilih apa saja seperti itu ya. Dan prinsip-prinsip kepemiluan juga belum tentu mereka juga masuk. Jadi intinya teman-teman ini ke depan akan terus giat yang melakukan kegiatan sosialisasi. Oke, baik nih yang terakhir nih ya, ada pesan nggak nih buat masyarakat atau buat teman pemilih, khususnya teman pemilih Kecamatan Cibinong dari PPK Cibinong, ya pesan dan kesan untuk masyarakat lah, untuk masyarakat pemilih ya, untuk pemilu 2024 ini, silakan. Teman-teman khususnya warga Kecamatan Cibinong, mudah-mudahan bisa hadir 14 Februari 2024 datang ke TPS, gunakan hak pilih Anda, jangan sampai golput ya, karena itu Anda akan rugi. Ketika tidak hadir ke TPS, Anda sendiri yang akan rugi. Waktunya kita memilih pemimpin yang bisa memberikan perubahan untuk negara kita. Itu teman pemilih ya, pesan dari Ketua PPK Cibinong. Akan ada pesan coba buat teman pemilih nih? Pesan saya hampir sama ya, pasti gunakan hak pilih. Oke. Jangan golput, karena ketika Anda menggunakan hak pilih Anda telah berkontribusi buat bangsa. Iya, luar biasa ini ya pesannya. Baik teman pemilih, jadi ingat tuh yang terakhir itu pesan dari PPK Cibinong ya. Datang ke TPS Rabu 14 Februari 2024 jadi 24 dan jadilah pemilih yang cerdas. Kang Rian, Bu Mei, saya kira bincang-bincang kita dibatasi oleh waktu ya. Kita cukupkan sekian. Terima kasih sudah bisa hadir di acara podcast Koronelnya Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan sehat terus ya, sehat selalu, dan kita semua pasti akan terus berdoa mudah-mudahan pemilu di Kecamatan Cibinong, pemilu di Kabupaten Bogor, bahkan pemilu di negara Indonesia ini bisa berjalan dengan lancar, dengan aman, ya, dengan demokratis. Saya kira itu harapan kita semua. Baik teman pemilih, barangkali itu wawancara kita dengan PPK Cibinong.
Kita akhiri dengan jangan lupa, oh iya ada satu pesan, terus ikuti channel YouTube-nya atau tonton channel YouTube-nya KPU Kabupaten Bogor dan like and subscribe. Demikian, terima kasih teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.